ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Tuhan yang terbesar bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita sembah Dia, kita naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Dia. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus anugerah terbesar bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau. Oh Yesus, ya la ya la ya la bashande. Oh, ya la bashiki ya la 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 bo. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, hanya Engkau yang terbesar. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Oh, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya udah. 3, 2, 1. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik, yang akan selalu memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan.
dimanapun kami berada, ketika kami tidak dapat bersekutu bersama, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik, yang akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Yang terpenting, kepercayaan kami kepada Tuhan selalu ada, dan kami sebagai anak selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Aba, biar apa yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan, sehingga ada pengajaran, ada arahan, ada didikan yang berujung ada paradigma yang baru untuk kami semua anak-Mu dalam melakukan setiap aspek kehidupan kami. Kami mengandalkan firman Tuhan yang Engkau berikan buat kami semua. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat, kemampuan untuk mengerti, merenungkannya, dan berujung kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bisa bertemu walaupun secara online. Sekali lagi, gereja Tuhan di tempat ini sudah mengadakan ibadah onsite, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat kita melakukannya. Dan bagi yang belum bisa untuk datang beribadah, mungkin karena masalah umur ataupun masalah kesehatan, tetap bisa menyaksikan ibadah online kita di YouTube GBI Grand Wisata Rayon 18. Dan doa saya bagi mungkin Bapak Ibu yang berumur di atas 60 tahun ataupun adik-adik yang umur di bawah 12 tahun yang belum bisa datang, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sehingga berkat Tuhan itu akan turun ke atas kita semua dan kita tetap mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan sedikit firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini sebelumnya mungkin saya mau mengingatkan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi pada Tuhan Yesus dimulai dari kelahiran di kandang domba, pelayanannya, melakukan banyak mujizat, buta melihat, tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Terus Tuhan Yesus juga harus disalibkan, terus harus dan bangkit, terus naik ke surga. Nah, semua peristiwa itu Bapak Ibu Saudara ini harus menjadi suatu yang berbeda, yang dalam istilahnya itu harus merubah paradigma. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang paradigma. Nah, apa itu paradigma? Paradigma adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang membentuk sekumpulan keyakinan dasar dan membimbing tindakan manusia. Nah, sekali lagi saya ulangi, paradigma adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang membentuk sekumpulan keyakinan dasar dan membimbing tindakan manusia. Nah, dari definisi ini Bapak Ibu Saudara bisa dipastikan bahwa paradigma ini sangat penting karena akan membentuk keyakinan dan membimbing tindakan kita. Nah, makanya kita harus mengerti nih. Sekali lagi di awal saya bilang bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya ini untuk merubah paradigma kita. Nah, bayangkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk nebus dosa kita. Bayangkan Tuhan Yesus harus menderita ketika disalibkan, terus matinya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ingin merubah paradigma kita. Ternyata ada Tuhan yang rela berkorban untuk menyelamatkan umatnya. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerangka berpikir ini atau cara berpikir ini terbentuk biasanya karena kita mau mengikuti ajaran, lingkungan kita, pengalaman, dan sebagainya. Maka dari itu saya mau pastikan bahwa firman Tuhan itu yang akan terus mengajar kita, memberitahukan kita sehingga kita punya paradigma yang benar dalam mengikuti Tuhan. Nah, saya ajak saudara baca di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi hari ini saya pastikan ada sesuatu yang baru untuk kita mengerti. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 1 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, orang fasik di sini diterjemahkan sebagai orang jahat. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita baca sekilas, kok sepertinya berjalan sama orang jahat, berdiri, terus duduk, itu bisa jadi berdosa. Nah, hari ini makanya saya mau bagikan maksud atau arti dari berjalan menurut orang fasik. Kata berjalannya, itu di sini juga ada kata yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, kata berdirinya, dan yang ketiga itu dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, kata duduknya. Nah, apakah seperti itu? Secara harfiah duduk, berdiri, berjalan, otomatis kita jadi penjahat atau jadi orang yang tidak berkenan. Nah, makanya di sini perlu paradigma yang baru ataupun pengertian lebih supaya kita mengerti. Nah, kata berjalan berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan di sini dalam bahasa aslinya itu haulak, yang berarti itu menjadi fasi. Makanya kata berjalan di sini artinya kita fasi sama orang fasik, terus menerus gitu loh. Nah, itu yang akan tidak baik, yang akan merubah, yang akan membuat perilaku kita jadi tidak baik. Sekali lagi, berjalan di sini menjadi fasi, artinya selalu ngikutin loh kemanapun dia pergi. Nah, itu Tuhan tidak izinkan kita sama orang yang begitu. Makanya bedakan toleransi sama kompromi. Saya pernah jelaskan bahwa toleransi itu kita ketemu ya bertemu, nggak berteman ya berteman, nggak apa-apa. Tapi kalau kompromi kita masuk ke dalamnya. Contoh mungkin yang punya teman yang masih merokok, kita toleransi oke, nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi sekali-sekali bertemu gitu, berteman gitu. Tapi kalau kompromi kita ikutan merokok. Nah, jadi berjalan di sini sekali lagi sampai fasi bersama orang jahat. Terus yang kedua di sini yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, berdiri di sini dalam bahasa aslinya itu aumat, yang artinya stay atau tetap atau berarti tinggal. Nah, kenapa di sini berdiri di jalan orang berdosa ini tidak benar ataupun jangan kita lakukan? Berdiri di sini itu stay, tinggal gitu loh, sama orang yang berdosa. Terus kita stay sama dia, biasanya pasti ikut. Dan yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Nah, duduk di sini juga punya makna yang lebih luas. Duduk dalam kumpulan pencomooh dalam bahasa Ibraninya itu yausap. Artinya tuh menetap atau tinggal bersama. Nah, jadi itulah kenapa firman Tuhan mengatakan jangan berjalan menurut orang fasik, berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan sini fasil, dan tidak berdiri dalam orang berdosa. Berdiri sini itu stay atau tinggal. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Duduk di sini itu tinggal bersama. Nah, ini yang Tuhan tidak izinkan sebagai anak Tuhan. Bahkan di sini kalau kita lihat ayat selanjutnya, di sini justru kalau kita berjalan, berdiri, duduk, tadi stay sampai fasi, itu tidak akan berbuah. Nah, sebaliknya kalau kita bisa meninggalkan itu, firman Tuhan mengatakan, tetapi kesukaannya ia Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Taurat Tuhan kita tahu 10 hukum, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan membunuh, jangan menzina. Nah, itu Taurat Tuhan. Nah, itu orang-orang yang baik pasti menjauhi seperti itu. Nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, supaya kita mengerti sekali lagi, bukan hanya tinggal, berdiri, atau duduk,
terus langsung jadi orang berdosa, tapi stay ataupun tetap tinggal atau jadi fasih seperti orang berdosa. Nah, terus yang kedua Bapak Saudara, berbicara paradigma, kita baca lagi di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi atau diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, paradigma yang kedua yang perlu kita tahu dan bisa kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah atau semua firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, makanya sebagai anak Tuhan kalau mau memiliki paradigma yang baru, pastikan kita mau diajar. Terus yang kedua, menyatakan kesalahan. Ketika kita dinyatakan bersalah, memang kita cek, oh iya memang kita bersalah. Nah, kita akui. Nah, terus yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Nah, ketika ada kelakuan yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berusaha memperbaikinya dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di sini kita dididik supaya bisa berbuat yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi ataupun bisa menjadi dan ingin menjadi orang yang mau diajar, ketika salah dikatakan kita mau terima dengan rendah hati, terus kita mau memperbaiki kelakuan kita, memang harus kita akui ketika kita ada benih dosa dalam diri kita, memang kita bisa melakukan kesalahan. Nah, ketika diperbaiki, kita berusaha untuk memperbaiki, dan ketika dididik dalam kebenaran, kita mau terima itu. Nah, kalau kita mengerti ini dan melakukannya, biasanya akan menemukan yang namanya esensi hidup. Nah, esensi itu berbicara intisari atau ekstraknya. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar ada satu obat yang kenapa mahal sekali. Biasanya dengan gampang si pembuat ataupun yang menjual obat itu akan bilang ini intisarinya atau ekstraknya dari bahan apa gitu loh. Makanya mahal. Nah, esensi itu mahal. Nah, makanya saya berharap kita sebagai umat Tuhan yang punya keluarga, pasangan suami istri bisa menemukan esensi dari suami istri. Bisa menemukan esensi ketika kita bekerja. Bahkan bisa menemukan esensi ketika kita berstudi atau masih sekolah. Karena sekali lagi esensi ini mahal harganya. Nah, ini kita bisa dapatkan kalau kita sekali lagi mau diajar, mau dinyatakan kesalahan, mau diperbaiki kelakuan. Nah, esensi ini ternyata mempengaruhi ekspresi. Saya ulangi ya. Jadi esensi atau intisari ini biasanya mempengaruhi ekspresi. Nah, ekspresi kita akan keluar seperti apa itu dipengaruhi dari esensi yang kita mengerti. Nah, makanya kita harus mengetahuinya dan melakukannya dengan berhati-hati. Nah, memang ada beberapa pandangan tentang esensi ataupun prioritas dalam bekerja ataupun dalam berkeluarga. Nah, saya menemukan ada 3 prioritas dalam kita melakukan pekerjaan ataupun punya hubungan suami istri ataupun bersekolah. Nah, prioritas di sini ada satu mengatakan penting dan mendesak. Nah, terus ada prioritas kedua, ada yang penting tapi tidak mendesak. Dan yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Nah, saya jelaskan di sini sedikit sehingga ini akan merubah paradigma kita. Kita tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menghakimi, apalagi anggota keluarga kita. Nah, penting dan mendesak ini contohnya misalnya kalau kita di prioritas di dalam bekerja atau dalam berkeluarga, ketika mendapat sesuatu yang penting dan mendesak, pastikan kita bisa terus melakukannya. Contohnya mungkin kalau sudah punya keluarga, menyediakan makanan sehari-hari.
untuk anak kita, untuk keluarga. Ini penting dan mendesak. Jadi harus dilakukan terus-menerus. Nah, contoh yang kedua tentang penting tapi tidak mendesak, stok makanan misalnya. Memang tiap hari kita sudah ada makannya, tapi kalau stok makanan itu penting tapi tidak mendesak. Nah, saya pernah dengar ada satu keluarga yang berantem ataupun cekcok gara-gara stok makanannya ini dihabisin atau keburu dimakan. Nah, jadi sebenarnya stok makanan itu penting tapi tidak mendesak. Jangan sampai dalam keluarga stoknya kehabisan langsung udah kelabakan gitu, nggak bisa buat apa-apa lagi atau marah-marah. Padahal stok itu tidak mendesak gitu. Nah, terus yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Nah, mendesak tapi tidak penting. Ada contoh misalnya rumah bocor ataupun rumah bocor lah. Nah, ketika istri tahu ini mendesak tapi sebenarnya tidak penting. Jangan sampai siang-siang rumah bocor langsung telepon suami, pokoknya harus pulang, nggak bisa. Nah, itu bisa masalah. Nah, makanya dalam prioritas bekerja kita harus mengetahui ini. Yang pertama tadi penting dan mendesak, artinya kita lakukan dengan segera. Terus yang kedua penting tapi tidak mendesak, artinya masih ada jeda waktunya, bisa kita lihat. Dan yang ketiga mendesak tapi tidak penting, seperti bocor tadi, itu mendesak, harus diperbaiki. Tapi jangan sampai itu jadi prioritas utama sampai korbanin yang lain. Nah, itu sedikit pandangan tentang esensi kita dalam berkeluarga, bekerja maupun dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, terus yang terakhir Bapak Saudara, saya mau menyampaikan yang terakhir di Filipi 3 ayat 13. Ini supaya bagaimana paradigma kita ini yang kita dapat dari Tuhan, dari firman Tuhan yang saya bacakan tadi, supaya ini berjalan memang ada penghalangnya. Nah, dan kita harus tahu nih penghalangnya seperti apa dan kita bisa meninggalkan semua penghalang itu. Filipi 3 ayat 13 sebagai penutup, Filipi 3 ayat 13 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Filipi 3 ayat 13 ini mengajarkan bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang di belakang. Nah, jangan sampai kita hanya melihat belakang kita sehingga kita tidak melihat ke depan, dan jangan juga masa lalu terus mungkin kejadian masa lalu, trauma masa lalu ataupun kesalahan masa lalu terus menghalangi kita supaya kita tidak bisa maju. Nah, sekali-sekali bisa untuk melihat, kalau sekali-sekali kita melihat supaya untuk memperbaiki boleh. Tapi jangan sampai masa lalu kita itu menghalangi kita untuk kita maju. Maka paradigma yang benar ini harus membuat kita bisa men-set goal kita ke depan. Jangan lagi hanya lihat ke belakang. Karena kalau kita mengacu Filipi ini, penulisnya Paulus, kita tahu sendiri sepak terjang Paulus. Dia adalah orang yang satu-satunya punya surat sakti untuk membunuh orang waktu itu. Dan banyak yang sudah dibunuh. Nah, kalau dia melihat itu, tidak mungkin dia bisa begitu melayani Tuhan begitu luar biasa. Makanya di sini dia menuliskan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya. Nah, makanya Bapak Saudara, hari ini, minggu ini kita mendengar firman Tuhan tentang paradigma yang sekali lagi berarti kerangka berpikir kita. Mari kita memiliki kerangka berpikir yang benar. Kita mau diajar, mau dituntun sama Tuhan. Nah, kita mulai men-set goal kita supaya ke depan kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dengan tidak begitu lama, tapi harapan saya sekali lagi dengan paradigma dari firman Tuhan, perubahan dari firman Tuhan itu akan terlihat nyata
kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau mengerti firman Tuhan dan kita mulai men-set goal kita bersama dengan Tuhan. Kita menentukan tujuan hidup kita ke depan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, ini akan membuat keberhasilan kita, dan doa saya buat Bapak Saudara dalam keluarga, dalam bekerja, bahkan kalau ada yang masih studi, belajar, pastikan kita terus men-set goal kita dengan tidak melihat apa yang terjadi di belakang kita. Itu mungkin bisa sebagai refleksi saja, sebentar saja, tapi kita tetap maju ke depan. Jangan sampai kita selalu mundur. Nah, mungkin itu dari saya. Saya berharap tetap semangat ikut Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan, firman-Mu yang begitu luar biasa mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah Engkau pilih Tuhan, dan kami berjanji dengan firman yang Engkau ajarkan kami mau belajar, kami mau merendahkan diri ketika dinyatakan bersalah, bahkan kami memperbaiki kelakuan kami sehingga tercipta satu paradigma yang baru, kerangka berpikir yang baru yang membuat kami bisa men-set goal kami, tujuan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu kami, tolong kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu khususnya di GBI Grand Wisata, jemaat-jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Engkau tolong ya Aba, Engkau bantu sehingga mereka bisa berhasil dalam setiap aspek kehidupannya, bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berjalan dengan Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang baik, yang ingin kami berhasil dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tetap lindungi kami, jauhi kami dari segala kejahatan, bahkan kesehatan yang sempurna tetap Engkau berikan buat kami, sehingga kami bisa tetap eksis, bisa tetap bekerja dengan baik. Bahkan sebagai warga negara yang baik, kami tetap taat pada protokol kesehatan, sehingga kami terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Your name, Lord Jesus, I will dance before my Savior. You have made me glad, now I am free. Jesus, you are my Redeemer. You deserve the highest
Saudara terkasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Creation shall bow down.